Baik, selamat pagi buat anak-anak kami yang ada di rumah. Pada pagi menjelang siang ini kita belajar tentang aplikasi pengolah angka. Aplikasi pengolah angka salah satu di antaranya adalah Microsoft Excel. Nah, untuk memulai Microsoft Excel pada program aplikasi Microsoft Office, sama halnya dengan kita memulai pada aplikasi Microsoft Word, yaitu kita awali dengan menu Start, lalu kita cari ikon Microsoft Excel. Nah, ini dia layar kerja daripada Microsoft Excel, yang mana di sebelah kiri paling atas ada logo Office button, kemudian dilanjutkan di sampingnya yaitu Customize Quick Access Toolbar, lalu di bawahnya ada menu bar terdiri dari Home, Insert, Back Layout, Formulas, Data, Review, View, dan di sini terdapat juga menu tambahan Nitro ya. Kemudian di sebelah kanan pojok paling atas ada Minimize, kemudian Restore, kemudian ada Close. Nah, di dalam setiap menu bar terdapat sub-sub menu ya. Misalnya di dalam menu bar Home atau tab Home istilahnya ada sub menu Clipboard ya, yang terdiri dari cut, copy, format pointer, dan paste. Kemudian ada menu sub menu font, terdiri dari jenis huruf, ukuran huruf, ada juga bold untuk menebalkan huruf, kemudian untuk memiringkan huruf, italic, kemudian ada underline ya, untuk menggarisbawahi. Di sampingnya ada submenu alignment ya. Ada number, styles, cells, dan editing. Di dalam submenu terdapat icon-icon ya. Terdapat icon-icon. Ya. Icon itu ya seperti yang saya sebutkan tadi, cut, copy, format pointer. Masing-masing icon ini ada fungsinya. Nah, di bawahnya ada name box ya, name box. Kemudian di sebelahnya ini ada formula ya, namanya formula bar. Kemudian untuk menggulung layar dari bawah ke atas disebut scroll bar vertikal, sedangkan yang ini untuk menggulung layar dari kiri ke kanan disebut scroll bar horizontal. Umumnya layar Microsoft Excel terdiri dari 3 sheet. Sheet pertama, sheet kedua, sheet ketiga. Nah, sheet ini bisa ditambahkan ketika misalnya kita membutuhkan, misalnya kita buat sheet keempat, boleh ya. Nah, di dalam worksheet ya, sheet ini sering disebut worksheet, lembar kerja. Di dalam setiap worksheet terdiri dari kolom dan baris ya, kolom dan baris. Nama kolom diberi namanya abjad, mulai dari kolom A, kolom B. Nah, berapa banyak kolom ini ya, kita cek ya, sampai ke berapa dia. Nah, ini sampai kolom XFD ya. Lalu nama baris ya, barisnya yaitu baris pertama, baris kedua, baris ketiga. Kalau kita lihat berapa baris semua ini, nah ini dia 10,
1.048.576 baris. Ya. Nah, pertemuan antara kolom dan baris disebut sel. Seperti sel A2 ini, ya, artinya pertemuan antara kolom A dengan baris 2. Namanya ini di atas sel 2. Sedangkan kalau beberapa kolom atau beberapa baris, misalnya dari B2 hingga D7 di sini, ya, dari sini sampai sini, ini disebut range, ya, range. Cara nulisnya range. Nah, sedangkan pertemuan antara baris dengan kolom disebut sel, ya, sel. Nah, itu dulu pengenalan daripada Microsoft Excel, ya. Lalu apa fungsi daripada Microsoft Excel ini? Fungsinya adalah untuk mengetik angka-angka yang dimuat di dalam tabel. Pertanyaan, apakah ini bisa diketik juga di dalam Microsoft Word? Bisa, tetapi perbedaannya adalah kalau Microsoft Excel terbantu kita dalam hal menentukan nilai yang mesti harus dicari. Misalnya mencari jumlah, mencari hasil perkalian, hasil pembagian, hasil pengurangan, kemudian hasil persentase, persen. Ya. Jadi ini biasanya dikerjakan di dalam Microsoft Excel. Nah, kalau misalnya ada sesuatu tabel yang kita ketik, maka kalau ada tabel yang lain beda format dengan tabel awal yang kita ketik, maka tidak boleh, ya, atau kurang baik kalau misalnya kita ketik di lembaran sheet pertama ini. Tapi yang seharusnya kita coba tempatkan dia di sheet yang kedua, ya, sheet kedua. Kalau ada lagi format tabel yang berbeda, ya lanjut ke sheet ketiga. Tapi kalau misalnya formatnya sama, ya tidak apa-apa, kita lanjut aja di sheet pertama ini, lalu di halaman yang kedua yang paling bawah. Ya, itulah perbedaan Microsoft Excel dengan Microsoft Word. Kemudian, bagaimana langkah untuk membesarkan kolom? Nah, untuk membesarkan kolom, kita arahkan kursor tepat pada pertengahan antara kolom satu dengan kolom yang lain hingga membentuk tanda panah, baru kita tahan, baru digeser. Begitu juga kalau misalnya kita mau kita besarkan barisnya, ya sama seperti ini, kita tarik ke bawah. Ya. Nah, itu dasar-dasar bekerja di dalam Microsoft Excel. Menggabung kolom, ya, jadi kita blok kolomnya yang digabung seperti ini, lalu kita merge cell. Menggabung baris sama, kita blok ke bawah, baru merge cell and center. Ya, itu dulu pengantar untuk hari ini.